Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Abdillah dari Bina Sarana Informatika, Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas bahasa Indonesia yang berjudul Paradoks Pemajakan Orang Kaya. Di sini ada dari bagian abstrak. Artikel ini membahas ketimpangan dalam sistem perpajakan Indonesia, di mana 70% kekayaan nasional dikuasai oleh hanya 1% populasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah dominasi tersebut murni hasil kerja keras atau akibat kelemahan sistem yang gagal mendistribusikan kesejahteraan secara adil. Pajak dipandang sebagai instrumen penting dengan 4 fungsi utama, yaitu ada anggaran, reguleran, stabilisasi, dan retribusi pendapatan. Namun, paradoks muncul ketika kelompok kaya justru memiliki kontribusi pajak relatif kecil dibanding manfaat yang mereka menikmati. Artikel menekankan perlunya kebijakan pajak yang lebih progresif agar negara dapat menjalankan amanat UUD 45 untuk melindungi seluruh rakyat dan mengurangi kesenjangan karakter bangsa. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor kepatuhan wajib pajak, baik internal maupun eksternal, serta peran pajak dalam tata kelola pemerintah yang bersih. Sini ada bagian pendahuluan dan ada tinjauan pustaka. Dan pustaka ini bertajuk pada 1. Konsep pemajakan orang kaya dan keadilan pajak. Pemajakan orang kaya berkaitan erat dengan konsep keadilan pajak atau tax fairness dan prinsip kemampuan membayar. Prinsip ini menegaskan bahwa wajib pajak dengan tingkat pendapatan dan kekayaan yang lebih tinggi seharusnya menanggung beban pajak yang lebih besar dibanding kelompok berpenghasilan rendah. Ini artikelnya dari sini. Implementasi prinsip ini umumnya dilakukan melalui sistem pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring kenaikan penghasilan. Yang kedua ada paradoks pemajakan orang kaya. Paradoks pemajakan orang kaya merajuk pada kondisi ketika individu dengan kekayaan dan penghasilan tinggi secara teoritis menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Namun secara empiris kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan potensi ekonominya. Fenomena ini muncul akibat kompleksitas sistem pajak, perbedaan perlakuan pajak atas berbagai jenis penghasilan, serta tingginya peluang penghindar pajak. Ini artikelnya dari ini. Yang ketiga ada kepatuhan pajak wajib orang pribadi. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai studi menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan, efektivitas sistem perpajakan, serta sanksi pajak. Artikelnya dari sini. Yang keempat ada ketimpangan pajak progresif dan ketidaksetaraan. Pajak progresif diposisikan sebagai instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Literatur internasional menunjukkan bahwa pajak atas penghasilan tinggi dan kekayaan berperan signifikan dalam retribusi pendapatan. Ini artikelnya dari sini ya. Namun,
Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada desain regulasi dan kapasitas administrasi perpajakan. Sini ada yang kelima, relevansi tinjauan pustaka terhadap penelitian. Berdasarkan kajian, pustaka tersebut dapat disimpulkan bahwa paradoks pemajakan orang kaya merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh aspek keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas kebijakan dan administrasi perpajakan. Tinjauan pustaka ini menjadi landasan teoritis bagi penelitian yang berjudul paradoks pemajakan orang kaya, khususnya dalam menganalisis ketimpangan antara prinsip normatif perpajakan dan realitas empiris di lapangan. Yang keenam, kerangka pemikiran konseptual. Berdasarkan tinjauan pustaka, paradoks pemajakan orang kaya dipengaruhi oleh interaksi antar keadilan pajak, sistem pajak progresif, kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas administrasi dan pengawasan perpajakan, serta konseptual pajak progresif dirancang untuk meningkatkan kontribusi fisika kelompok berpenghasilan tinggi dan mengurangi ketimpangan. Namun dalam praktiknya, peluang perencanaan pajak dan penghindaran pajak menyebabkan kontribusi aktual tidak sebanding dengan kemampuan ekonominya, sehingga memunculkan paradoks. Selanjutnya ada konsep pemajakan orang kaya. Pemajakan orang kaya merupakan bagian dari sistem pajak progresif yang ditunjukkan penciptanya keadilan fiskal melalui prinsip ability to pay, yaitu semakin tinggi pendapatan semakin besar pajak yang harus dibayar. Dalam konteks Indonesia, kelompok berpenghasilan tinggi diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Namun dalam praktiknya, kelompok ini memiliki fleksibilitas ekonomi dan akses informasi yang lebih besar dalam mengelola kewajiban pajaknya. Ini artikelnya dari sini ya. Kepatuhan wajib pajak untuk orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi mencerminkan kesediaan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian, ini artikelnya, menemukan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan, namun pengaruh tersebut tidak selalu positif pada kelompok berpenghasilan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi saja tidak cukup menjelaskan perilaku kepatuhan pajak orang kaya. 9. Sistem perpajakan dan digitalisasi e-filing. Modernisasi sistem perpajakan selalu menerapkan e-filing bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi pajak. Ini artikelnya menemukan bahwa digitalisasi sistem perpajakan namun meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara umum. Efektivitasnya terhadap kewajiban pajak berpenghasilan tinggi masih terbatas karena kompleksitas transaksi dan penggunaan jasa konsultan pajak profesional. Yang terakhir, keadilan pajak dan persepsi tarif progresif. Persepsi keadilan pajak berperan penting dalam menentukan sikap wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Tarif pajak progresif sering dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan oleh wajib pajak berpenghasilan tinggi, terutama kita memanfaatkan pajak tidak dirasakan secara langsung. Ini artikelnya menyatakan bahwa persepsi ketidakadilan tersebut dapat meningkatkan kecenderungan penghindaran pajak, tax evasion, sehingga memperkuat paradoks pemajakan orang kaya. Di sini ada hasil pembahasan.
Ini yang tercantum tadi. Di sini ada metode pendekatan penelitian, ada sumber data, data sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data, temuan penelitian, kesimpulan, diskusi. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.